Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bersama Bu Nurul di sini kita akan mempelajari mengenai surat bisnis yang di dalamnya adalah bagaimana cara kita untuk membuat surat agar menjadi banyak dalam waktu yang cepat. Mari kita saksikan bersama ya. Kita bahas dulu mengenai pengertian daripada surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Kemudian, adapun fungsi daripada surat itu sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan. Pertama adalah pemberitahuan, yang kedua permohonan permintaan, yang ketiga perintah, yang keempat pernyataan, yang kelima adalah laporan, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa macam daripada surat itu sendiri. Yang pertama adalah surat pribadi, surat yang diperuntukkan untuk urusan pribadi. Yang kedua adalah surat undangan. Yang ketiga adalah surat resmi. Yang keempat surat lamaran pekerjaan. Yang kelima surat perjanjian. Kemudian yang keenam surat kuasa. Yang ketujuh adalah surat dinas. Yang kedelapan surat niaga. Untuk surat niaga ini sendiri pembagiannya ada banyak ya. Ada surat penawaran, permintaan, kemudian ada surat klaim, kemudian ada surat surat untuk pemesanan dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-9 adalah surat elektronik ataupun email, surel ya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita siapkan dahulu. Jadi kita ceritanya mau membuat data surat itu menjadi lebih banyak. Biasanya kalau kita mau mengirim satu orang, tidak masalah. Kita kirim berdasarkan namanya. Tapi seandainya kita mengirimkan ke banyak orang, misalkan mengirim ke satu surat untuk 300 ataupun 400 orang, itu otomatis harus memerlukan strategi agar bisa menjadi lebih cepat. Kita akan menggunakan metode mail merge. Tahap yang pertama adalah kita siapkan dahulu data peserta didik ataupun data peserta yang akan kita pemberitahuan. Bisa pakai Excel yang meliputi isinya adalah, kalau di sini Ibu menggunakan data peserta didik yaitu kelas, kemudian nomor, nama peserta, dan alamatnya yang digunakan sebagai database. Kemudian, tahap yang kedua, kita siapkan surat pada file Word ya. Jadi surat yang kita akan kirim itu kita siapkan dalam bentuk Word. Seperti yang ada pada layar berikut ini. Ini adalah surat yang berbentuk seperti Word. Kita lanjutkan. Tahap yang ketiga adalah kita memilih mailing ya. Mailing di sini. Mailing, kemudian pilih star merger ya, star mergernya di sini. Kemudian kita ambil pada step by step merger. Ya, step by step merger wizard. Kemudian langkah berikutnya yang keempat, di sini dituliskan ada pilih letter pada bagian bawah, ada langkah step 1 sampai 6 diikuti langkah tersebut. Kita bisa lihat pada tampilan di gambar ini, kita pilih letter sesuai dengan pilihannya ya, karena di sini adalah letter ya kita pilih letter, pilihnya letter. Kalau kita mau pakai
Amplop juga bisa, kita pilih amplop ya. Kalau kita mau mengirim amplop dengan jumlah yang banyak misalkan. Tapi kebetulan saat ini kita akan menggunakan untuk surat. Jadi kita pilih yang letter. Kemudian kita klik untuk step yang pertama yaitu step 1 sampai 6 kita pilih ya. Kita pilih yang seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk tahap yang kelima yaitu pada step 2. Ini pilih use current document. Kemudian dilanjutkan dengan next select recipients pada step berikutnya. Nih, kita pilih di sini, kita bisa dilihat di gambar. Pilih use the current document, kemudian kita lanjutkan ke step yang berikutnya atau next ya. Tahap yang keenam yaitu pada step 3 pilih use and sitting list pada tengah, pilih browser ya. Kita pilih di sini use and exiting list, kemudian kita pilih browser. Browser itu adalah data di mana tadi kita mengetikkan, kita akan memilih data di mana ada data peserta yang akan kita kirimi tadi. Kita lanjutkan step berikutnya. Masih di step 3, pilih browser, cari penyimpanan file. Yang data tadi saya bilang, ada data siswa yang telah disiapkan, kemudian kita pilih open. Ya, kita pilih open, ambil data siswanya, di open. Kemudian kita lanjutkan lagi, setelah itu. Nah, di sini, dari hasil open tadi, option browser tadi, kemudian kita pilih Oke, ya, kita pilih oke karena sudah sesuai ya. Kita pilih oke. Kita ambil yang sheet 1. Kemudian dilanjutkan lagi. Masih pada step yang ketiga tadi, dari recipient list atau data penerima, posisi kelas dan judul kolom daftar peserta, nama siswa pada judul kolom. Nah, kita lihat di sini ada daftar peserta, kemudian ada F2-nya itu adalah nomor, kemudian F3-nya adalah nama peserta, kemudian F4-nya adalah alamatnya. Oh iya, tadi yang daftar peserta itu ada kelasnya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke step yang keempat. Kita lanjut ya ke step yang keempat, yaitu write your letter. Ya. Karena stepnya adalah write your letter, karena kita sudah memilih, sudah ada suratnya, jadi tinggal letakkan kursor pada belakang ketikan, sehingga peserta didik pilih more than, ya. Kita pilih more than di sini. Pada write your letter, kita pilih more than, kemudian pilih sesuai dengan posisi setiap seperti pada step 3 tadi. Kemudian kita insert, misalkan di sini adalah peserta didiknya siapa. Oh, tadi peserta didiknya kita pilih peserta didik dari kelas apa pada daftar peserta didik ya. Kemudian nanti kalau F2-nya misalkan alamat F4-nya adalah alamat surat, berarti nanti di bagian sini ada tulisan alamat suratnya adalah F4. Sesuai yang seperti yang tadi sudah ada ya. Kita lanjutkan. Jadi kita pilih satu persatu sesuai dengan stepnya. Tahap berikutnya adalah hasil akan terlihat seperti ini ya. Akan terlihat seperti ini, kemudian kita lanjutkan lagi untuk step yang kelima. Untuk cetak hasil dengan melihat resepien, kemudian menggerakkan anak panah resepiennya itu di sebelah sini.
Ya, resepien. Kemudian kita gerakkan anak panah. Ini fungsinya adalah untuk mengecek hasilnya itu apakah sudah sesuai ataupun belum. Lanjut lagi, tahap yang keenam, kita pilih print ataupun edit individual. Jika langsung akan di print, maka pilih print. Tapi jika masih, ini ya, pilih yang print. Print sama edit individual. Jika masih mau diedit, berarti kita pilih yang edit individual. Tapi kalau jika ingin pengen yang print langsung, bisa langsung untuk pilih yang print. Kemudian pada step 6 tadi, tampilan pilihan print hasilnya adalah seperti ini ya. Ada 3 pilihan, all print semua ataupun current record, hanya halaman yang tampak pada print yang dipilih pada layar, yang pada resepien, kemudian from titik-titik to, itu maksudnya dari halaman berapa sampai halaman berapa ya. Ini, jadi ada 3, all, current record, sama from halaman berapa to halaman berapa. Kita lanjutkan lagi. Pada step yang ke-6, tampilan pilihan edit individual untuk membuat dokumen ya. Baru surat dari hasil merge. Keterangan hampir sama dengan bila pilih print. Nah, ini bila pilih print, kita akan milihkan print di sini, itu untuk all dan lain sebagainya. Kemudian tahap berikutnya, dari hasil dokumen yang baru di scroll ke bawah akan tampak hasil data pengiriman surat. Buktinya ada, nanti kelihatannya ada di sini ya. Di sini itu sudah ada nama dari data yang akan kita kirimi. Nah, ini ya. Dokumen baru diberi nama file sementara master. Masternya itu yang sudah kita setting tadi disimpan dengan nama master supaya setiap kalau kita mau mengubah kita bisa pakai yang masternya. Kemudian surat yang sudah dokumen yang sudah kita ambil, filenya yang sudah kita ambil, yang isinya banyak surat itu tadi siap untuk distempel dan diedarkan. Nah, demikian tadi untuk pembahasan mengenai cara memperbanyak surat dengan cara yang singkat, cepat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.